Proses masuknya agama dan kebudayaan Islam tidak lepas dari kegiatan perdagangan di Indonesia yang berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang sangat penting. Para pedagang dari Tiongkok dan India datang untuk berdagang. Pedagang dari Arab, Persia, dan India masuk ke Indonesia melalui Selat Malaka. Kemudian melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Jepara, Tuban, Gresik, Banjarmasin, Goa, Ambon, dan Ternate untuk mencari rempah-rempah. Akhirnya, muncul kota pelabuhan sebagai tempat persinggahan dan bongkar muat barang dagangan. Para pedagang pun sempat tinggal sementara sehingga terjadi interaksi dengan penduduk setempat. Jaringan perdagangan dan pelayaran antar pulau di Nusantara terbentuk karena antar pulau saling membutuhkan barang-barang yang tidak ada di tempatnya. Islam dan jaringan perdagangan antar pulau sangat berhubungan erat dengan proses Islamisasi di Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan melalui 1. Perdagangan 2. Perkawinan 3. Politik 4. Pendidikan 5. Kesenian 6. Tasawuf. Langsung saja kita bahas. 1. Perdagangan. Sejak abad ke-7 para pedagang Islam dari Arab, Persia dan India telah ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Di samping berdagangan, para pedagang Islam dapat menyampaikan dan mengajarkan agama dan budaya Islam kepada orang lain termasuk masyarakat Indonesia. 2. Perkawinan. Para pedagang Islam yang melakukan kegiatan perdagangan dalam waktu yang cukup lama. Keadaan ini dapat mempererat hubungan mereka dengan penduduk pribumi atau dengan kaum bangsawan pribumi. Jalinan hubungan yang baik ini terkadang diteruskan dengan adanya perkawinan antara putri kaum pribumi dengan para pedagang Islam. 3. Politik. Pengaruh kekuasaan seorang raja sangat besar peranannya dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Setelah tersosialisasinya agama Islam, maka kepentingan politik dilakukan melalui perluasan wilayah kerajaan, yang diikuti pula dengan penyebaran agama Islam. Contohnya, Sultan Demak mengirimkan pasukannya untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Pasukan itu dipimpin oleh Fatahillah. 4. Pendidikan. Para ulama, guru-guru, ataupun para kiai juga memiliki peranan yang cukup penting dalam penyebarkan agama dan budaya Islam. Mereka menyebarkan agama Islam melalui bidang pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. 5. Kesenian. Saluran kesenian dapat dilakukan dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan seperti yang terjadi di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Seni gamelan ini dapat mengundang masyarakat untuk berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah-dakwah keagamaan. Di samping seni gamelan juga terdapat seni wayang. Melalui cerita-cerita wayang itu para ulama menyisipkan ajaran agama Islam. Contohnya, Sunan Kalijaga memanfaatkan seni wayang untuk proses Islamisasi. 6. Tasawuf. Para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu berusaha untuk menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Para ahli tasawuf ini biasanya memiliki keahlian yang dapat membantu kehidupan masyarakat, diantaranya ahli dalam menyembuhkan penyakit. Penyebaran agama-agama Islam yang mereka lakukan disesuaikan dengan kondisi, dalam pikiran, dan budaya masyarakat pada masa itu, sehingga ajaran-ajaran Islam dapat mudah diterima oleh masyarakat. Contoh ahli tasawuf antara lain Hamzah Fansuri di Aceh dan Sunan Panggung di Jawa. Melalui berbagai saluran di atas, Islam dapat diterima dan berkembang pesat sejak sekitar abad ke-13 Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.